Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Reski Fadriansyah. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam kondisi yang selalu fit dan selalu diberi kelancaran rezeki. Amin ya rabb. Di video kali ini gua mau bahas apa yang lagi dikerjakan coach kita John Hetman jelang FIFA Matchday di bulan Juni sekaligus Asian Championship 2026 di bulan Juli sampai Agustus. Jadi gini guys ya, belakangan ini gue ngelihat pola kerja John Hetman itu menarik banget. Bukan cuma soal taktik di atas lapangan, tapi bagaimana cara dia membangun tim ini dari akar rumput. Ya kalian sudah lihat berita lah ya, dia tuh rajin banget belusukan. Nggak cuma nonton Super League, tapi sampai ke Liga 2 juga. Bahkan dia samperin juga nih tempat-tempat latihan klub-klub kayak Persija sama Bali United. Gue sih penasaran sebenarnya apa tujuan Coach John di balik semua ini. Ternyata bukan sekedar pamer muka atau formalitas bro, ada strategi besar di baliknya. Gue bakal bedah 3 hal yang menjadi tujuan Coach John Hetman melakukan belusukan ini. Tapi sebelumnya sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Alhamdulillah per video ini saya buat sudah ada sekitar 108 subscriber ya. Ya sekali lagi alhamdulillah, termasuk cepat, dari kemarin ada 70, sekarang sudah ada 108 ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk di subscribe karena satu klik dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel ini ke depan. Jangan lupa di like juga atau boleh ngasih masukan ya tentang topik yang lagi kita bahas di kolom komentar. Ayo kita berdiskusi bareng-bareng, kita bantu timnas kita biar semakin baik ke depan guys. Pertama, soal belusukan Coach John Hetman ke stadion. Lu kan pada tahu ya, John Hetman tuh udah nonton langsung pertandingan Super League bahkan sampai ke Championship alias Liga 2 ya. Dan yang terbaru guys, dia datang ke Stadion Pakansari Bogor ya buat nonton Garuda Yaksa melawan Persekat Tegal. Dia nonton bareng sama agennya Dusan Bogdanovic ya. Nah dari situ ada satu pernyataan yang dikeluarkan sama coach, yaitu beliau bilang sangat penting ya untuk memahami apa yang ada di bawah divisi pertama di sini. Penting untuk mengetahui pemain muda mana yang sedang muncul. Di level ini Anda bisa melihat banyak pemain yang jauh lebih muda, pemain yang tengah berjuang untuk mendorong dirinya ke level selanjutnya ya guys. Jadi luar biasa ya. Coach John Hetman ini sadar betul guys, pemain lokal yang tumbuh besar di budaya sepak bola Indonesia itu punya karakter dan kebiasaan yang berbeda dengan pemain diaspora. Yang diaspora itu biasanya sudah terbiasa dengan sistem latihan Eropa, disiplin waktu dan profesionalisme yang tinggi. Sementara pemain-pemain kita yang masih muda yang tumbuh di lingkungan yang less struktur gitu ya kalau di Indonesia ya. Jadi secara struktur kita itu masih sangat kekurangan banget. Makanya dia turun langsung bukan buat nyari pemain yang udah jago doang ya, tapi buat memahami dulu nih kayak gimana sih kebiasaan pemain-pemain lokal sehari-hari, kayak gimana mental mereka pas lagi dalam tekanan, seperti apa mereka merespon terhadap instruksi pelatih. Dengan mengerti seperti itu ya, John Hetman bisa menyesuaikan pendekatannya. Nggak bisa dia pukul rata semua pemain dengan metode yang sama guys. Ini poin pentingnya yang jarang dilakukan pelatih asing sebelumnya ya bro. Yang kedua, John Hetman ini serius banget bangun komunikasi sama klub-klub lokal ya. Ya gue kasih contoh nyata pada saat dia datang ke latihan Persija di Persija Training Ground Bojongsari. Dia datang dari awal sampai akhir latihan guys. Ngobrol sama pelatih Persija Mauricio Souza dan juga ngobrol sama beberapa pemain secara personal. Tujuannya apa? Bukan cari sensasi bro. Coach Hetman ini pengen banget memutus rantai ketergantungan pada pemusatan latihan jangka panjang yang selama ini jadi kebiasaan kita ya. Nah ini gue jelasin kenapa ini penting guys ya. Bayangin ya, timnas tuh cuma ketemu di FIFA Matchday, paling lama cuma 7-10 hari. Kalau dari awal pemain fisiknya sudah oke, tekniknya sudah terasa, disiplinnya sudah terjaga di klub masing-masing,
pada saat mereka berkumpul di timnas, pelatih kepala tim nasional itu nggak perlu buang-buang waktu buat ngajarin dasar-dasar lagi guys ya. Cukup langsung fokus ke latihan strategi dan meningkatkan chemistry antara pemain dan chemistry antara pelatih dengan pemain. Nah, hal ini guys yang dilakukan tim-tim elit Eropa ya. Klub dan timnas itu jalan beriringan, komunikasinya lancar. Pemain timnas disiapkan sama klub, bukan cuma pas lagi dipanggil doang sama timnasnya. Jadi meluangkan waktu dan mendapatkan penilaian yang lebih dalam tentang liga dan kualitasnya adalah tujuannya Coach John Hetman datang langsung ke lokasi. Sekaligus dia juga pengen tahu nih bagaimana perilaku dan kebiasaan para pemain timnas saat berlatih. Dia perlu melihat semua itu guys ya. Jadi Coach John Hetman ini nggak cuma komunikasi sama pelatih klubnya buat basa-basi, tapi buat menjalin kedekatan dan komunikasi guys. Benar-benar John Hetman ini pengen mengajak semua struktur yang ada di bawah PSSI untuk bekerja sama dan membangun satu sistem pembentukan timnas yang kuat. Jadi pelatihan timnas itu tidak dimulai pada saat mereka berkumpul di base campnya timnas, tidak, tapi dimulai dari klub masing-masing. Ini langkah cerdas banget bro ya, dan alhamdulillahnya kita dapat pelatih yang seperti ini yang cocok banget untuk mengembangkan fondasi yang sudah dibangun oleh Coach STY sebelumnya. Bukan coach yang bintang laut ya guys ya. Yang ketiga ya guys ya, dari hasil belusukan dan komunikasi itu, John Hetman bisa merubah total pendekatan latihan timnas. Dari apa yang kita lihat di latihan timnas yang dilaksanakan perdana bersama Coach John Hetman di Stadion Madia Maret kemarin, ada hal-hal unik yang nggak pernah terjadi di era pelatih sebelumnya. Misalnya apa guys ya? Latihan itu diiringi musik, ada speaker gede yang muterin lagu-lagu buat hiburan pemain. Pendekatannya lebih santai tapi fokusnya tetap tinggi. Ya, kenapa harus pakai musik? Ya, atau kenapa dia membuat suasana latihan yang sesantai itu namun tetap dengan kondisi fokus pemain tetap tinggi? Karena fisik dan disiplin dasar pemain itu sudah diasah di klub masing-masing melalui komunikasi yang dia bangun sebelumnya. Jadi pas mereka berkumpul nih di base campnya timnas, Coach John Hetman gak perlu ribet lagi ngajarin teknik dasar atau ngejar target fisik dari nol. Dia langsung masuk ke strategi, game plan, dan membangun chemistry team. Ya, Coach John Hetman juga pernah bilang ya, ini tuh awal yang bagus. Kami membangun mindset yang baru, menetapkan standar yang ketat, membangun satu kerangka budaya, kerangka taktikal, serta memberikan kejelasan bagi para pemain timnas. Dan soal gaya bermain yang dia mau, intensitas tinggi. Kita sudah lihat di pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis dan Bulgaria. Jadi lo bayangin guys ya, pemain udah disiapin fisik sama teknik di klub, pas datang ke base camp timnas, John Hetman tinggal kasih game plan dan minta mereka main dengan intensitas tinggi. Efisien banget kan bro ya, cocok banget sama jadwal ketat dari FIFA Matchday guys ya. Dan semua tim-tim elit timnas dari yang negara-negara sepak bolanya kuat itu sudah mulai menerapkan ini, dan mereka itu sudah mulai meninggalkan training camp dalam jangka waktu lama guys. Dengan standar jadwal yang ada saat ini, jadwal FIFA yang ada saat ini, training camp jangka panjang itu justru akan membahayakan bagi pemain, termasuk dalam hal fitness atau tingkat kebugaran, terus psikis juga ya, karena biar bagaimana training camp dalam jangka waktu panjang itu akan sangat menguras tenaga dan sangat menguras pikiran ya, baik bagi pemain, pelatih, ofisial, dan seluruh staf kepelatihan, sekaligus menguras dompet ya, dompet PSSI ya. Coach John Hetman juga sadar waktu persiapan di timnas itu cuma 2 hari ya sebelum matchday, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya.
Jadi mereka secepat mungkin harus menginput ya strategi permainan yang diinginkan oleh coach ke masing-masing pemain. Bukan hanya pemain yang bermain di lapangan, tapi juga yang ada di bench dan yang tidak masuk di bench. Ya. Semua pemain yang berkumpul di training base camp hari itu, mereka harus mengerti Coach John Hetman ini mau bermain seperti apa. Jadi bukan hanya yang pemain yang ada di lapangan dan di bench, tapi yang tidak masuk dalam daftar pemain juga harus paham. Karena sewaktu-waktu mereka dipanggil, mereka sudah tidak harus dijelaskan dari nol lagi dan sudah bisa mengikuti apa yang diinginkan Coach John Hetman. Jadi dari apa yang kita saksikan sampai hari ini guys ya, terhadap apa yang dilaksanakan oleh Coach John Hetman, saya yakin dan sangat optimis kita punya masa depan yang cerah dengan timnas kita saat ini. Syaratnya apa? Tolong seluruh fans, seluruh pendukung timnas, PSSI ya, dan semua strukturnya, tolong jangan bikin gaduh. Kita itu justru harus bersatu ya. Apapun keputusan yang diambil, kita harus dukung ya. Tapi kita juga minta tolong kalau sudah dapat pelatih yang seperti ini ya, pelatih yang bersedia membangun dari akar rumput sampai ke timnas tingkat atas yang siap membawa negara ini ke panggung Asia dan dunia, ya tolong jangan tiba-tiba diganti lagi. Kalaupun ada kekurangan, iya berdiskusilah sama pelatih ya, sama ya ajaklah para fans, untuk perwakilan para fans juga boleh diundang ya. Jadi ya sekali-sekali dengarlah pandangannya para fans ya. Lagi juga kalau fans dan timnas itu dekat, kita bisa jadi semakin kuat ya, dan chemistry itu harus dijalin juga antara timnas dengan fansnya. Gimana menurut kalian ya? Cocok nggak pendekatan John Hetman seperti ini buat sepak bola Indonesia ya? Boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau ada masukan juga boleh ya. Apapun itu silakan berkomentar, jangan lupa di like juga videonya ya. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya guys. Dan kalau ada saran atau kritik boleh ya, langsung ditulis saja di kolom komentar. Lebih dan kurangnya terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.